wabarakatuh. Bapak Ibu, dosen penguji UKIN PPG yang terhormat, perkenalkan nama saya Nutriono MPD, guru IPA di SMP Islam PB Sudirman, Jakarta. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori kedua, jurusan Pendidikan IPA di Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM PPG 2223299215. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi sistem pencernaan manusia dengan model pembelajaran discovery learning. Selamat menyaksikan, mohon masukan dan saran agar ke depan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya, kita ketemu lagi untuk kajian IPA. Nah, sebelum kita mulai, ketua kelas maju dong, pimpin doa terlebih dahulu ya. Be ready. Ready. Let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, sebelumnya hari ini ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Akbar. Siapa? Akbar. Akbar dan Ayuda Sena aku. siapa lagi? Akbar. Oke, Akbar kemana? Sakit. Oke, Akbar sakit. Mari sama-sama kita doakan supaya Akbar cepat sembuh dari sekolah, bisa belajar dari kita ya. Oke, doa dulu Al-Fatihah bareng-bareng. Oke, kedua selesai. Terima kasih. Nah, sebelumnya kita belajar, coba dilihat dari bawah meja kalian atau bangku kalian ada sampah atau tidak. Silakan kalau ada sampah dibuang dulu. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya bisa mau tanya dulu nih sama kalian. Ada yang tadi pagi makan mie? Ada? Kamu makan mie? Kira-kira kalau makan mie itu dicerna lama nggak sih? Lama. Oke, nah bisa kita ngomongin sistem pencernaan manusia. Sekarang kita lihat dulu. Tadi kan teman kalian ada tuh yang bisa tadi pagi saya makan mie pencernaan lama. Tapi kenapa kalian suka makan mie? Enak. Nah, kalau kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya, kalian masih ingat kan kita belajar tentang nutrisi, fungsi makanan ada apa aja? Ya. Ada karbohidrat, protein, itu kan ya. Nah, mie itu termasuk apa? Karbohidrat. Termasuk karbohidrat apa? Bukan nabati. Oke, coba diingat-ingat lagi ya. Nah, apa? Amilum, betul. Nah, bisa kita ngomongin ke sistem pencernaan pada manusia. Nah, kita kaitin dulu nih sama ada dua ayat di Al-Quran di mana pada surat Al-Araf ayat 31, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian di surat Al-Abasa ayat 24, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, ini yang perlu kalian lakukan. Jadi jangan berlebih-lebihan, dan juga ketika kalian makan, kalian perhatikan makan jangan apa aja semua masuk, betul? Karena yang terjadi nanti pasti akan menimbulkan penyakit. Oke, nah Mister,
tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita akan belajar tujuan pembelajarannya apa, Mister? Yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan organ-organ utama dalam sistem pencernaan manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis cara kerja dan fungsi dari organ utama dalam sistem pencernaan manusia dengan tepat. Jadi berhasil atau tidaknya kalian belajar pada pembelajaran ini kita lihat dari sini. Kalau tujuannya tercapai, berarti kalian bisa, atau ketika proses pembelajaran itu kalian bisa menyimak dengan baik dan belajar dengan baik. Kemudian Mister, manfaatnya apa sih? Jadi hari ini kita belajar tentang organ dan sistem pencernaan. Kalian dapat mengetahui bagaimana proses, manfaat atau fungsi organ-organ pencernaan dalam tubuh, serta dapat memahami tubuh kalian dengan baik. Oke? Nah, mungkin di sini ada yang punya penyakit mah? Ada? Nah, ini hubungan erat sama di sini. Oke? Nah, kayaknya kok tegang ya? Oke, jangan tegang ya. Semangat. Oke, masih ingat beri puan? Beri puan, coba beri puan yang biasa literasi. Ulang ya, 1, 2, 3, beri puan. Gitu. Gitu. Oke, tangan dulu ya, buat semuanya ya. Oke, stop, udah, acil. Lihat, nggak baik kalau belajar. Oke, Mister. Jadi hari ini kita belajar ada yang Mister nilai di sini. Jadi penilaian yang Mister lakukan pada saat hari ini adalah yang pertama ada pretest. Mister pengen tahu kemampuan awal kalian itu bagaimana. Kemudian pada saat proses pembelajaran nanti kalian mengerjakan LKPD, ada penilaian sikap gotong royong. Apa tuh Mister? Jadi kalian ketika berdiskusi mengerjakan LKPD, kalian itu bergotong royong di mana kalian menjawab LKPD tersebut bersama-sama. Oke? Kemudian setelah kalian mendiskusikan, nanti setiap kelompok itu akan maju, nanti akan ada Mister akan nilai penilaian diskusi. Jadi nanti tolong ketika kalian diskusi, ketika teman kalian itu maju, tolong kalian aktif ya. Oke? Bisa? Ya, Oke. Kemudian terakhir ada yang namanya post test. Mister akan lihat ada nggak sih pertambahan dari pretest ke post test nilai kalian itu bisa meningkat atau enggak. Ya. Oke, udah siap? silakan. Mister, silakan kalian start ini. Ya. Bisa? Ada yang ke dalam mungkin? Silakan kalian kerja. Oke, baik. Sudah disiapin semua. Sekarang perhatikan ke depan lagi dulu. Oke, tadi kalian sudah melakukan pretest ya. Nah, selanjutnya Mister. Nah, kelas ini sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Betul lah, ini kelompoknya? Oke, Akela. Kemudian kelompoknya Amira. Ini kelompoknya Aska ya. Kelompoknya Hewan. Kelompoknya? Oke, baik. Nah, LKPD udah pada dapat semua? Udah ya, LKPD udah pada dapat semua. Silakan kalian buka LKPD-nya. Ya, sekarang tolong kalian scan barcode berikut. Nanti ini akan link ke YouTube. Silakan kalian simak. Ya.
Selanjutnya muncullah di benak kalian atau di pikiran kalian pertanyaan terkait dengan itu orang makan pagi banyak kayak gitu. Silakan kalian tulis di LKPD yang udah diberikan tadi. Silakan kalian rumuskan pertanyaan yang muncul di benak kalian terkait dengan orang tadi makan. Ya, silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Oke, ini merumuskan masalah. Iya, betul. Iya, betul. Silakan diskusikan yang aktif ya, karena bisa akan melihat keaktifan kalian. Bagaimana bisa makan sebanyak itu? Silakan diskusikan yang aktif ya, karena bisa akan melihat keaktifan kalian. Ada nggak tuh ide? Silakan. Pembolokannya nggak itu kayak apa? Ah, ini saya tahu sih kok bisa jadi. Apa yang terjadi dengan ususnya? Apa Oke, silakan kalimat tanya. Ingat kalimat tanya apa? Iya. Nah, dihubungkan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi itu pengen lihat videonya lagi coba lihat. Kan makannya pedas-pedas gitu banyak begitu kan? Iya ada mie lagi banyak. Apakah mie sehat untuk? Apa? Apakah mie dapat dikonsumsi dengan jumlah yang banyak? Iya. Sudah aku. Kenapa? Jadi apa yang terjadi dengan ususnya sekarang? Bapak aku tuh kena ususnya. Karena makan mie. Ini olahraga. Itu tahap pengumpulan data. Data yang kita kumpulkan, lihat di kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 di LKPD kalian. Silakan kalian kerjakan bersama teman di kelompok kalian, ya. Silakan tahap selanjutnya itu data collection. Di sini kalian kerjain kegiatan 1, 2, dan 3. Ya. Silakan, semangat. Ini lambung nih. Bawahnya ini lambung. Ya. Yang kegiatan 1, 2 silakan lanjutkan kegiatan 2. Ya, usus besar yang tempat mengatur kadar air. Bukan penyerapan usus besar itu untuk apa sih? Hasil Iya, pencernaan kimiawi itu enzim-enzim iya, apa sih namanya? Peptinase, terus ada limpase, enzim amilase itu semuanya ini lambung itu tempat mengatur pembukaan. Ini tempat penyerapan sayur itu Mati vaksin kayaknya sama sel doang. Kalian melakukan pengumpulan data dari kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Makanan bukan makan. Ada
pengumpulan data, yaitu dengan mengerjakan kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Nah sekarang selanjutnya yaitu adalah pemrosesan data. Dan apa sih bisa? Coba kalian lihat LKPD kalian, di situ ada beberapa pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian cari informasi dan jawaban dari handout atau dari buku yang sudah diedukkan. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian bisa lihat handout ya yang tadi dikirim. Ya. Lambung. Silakan perhatikan dulu. Jadi kalian tadi sudah melakukan proses data, di mana kalian mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Kalian boleh lihat di Google, boleh lihat di handout, boleh lihat di buku. Nah waktunya sekarang kalian melakukan presentasi. Oke, bisa tunjuk atau ada yang memberanikan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sistem pencernaan manusia yang beranggotakan Fahri, Rashid, Zakri, Faizal. Oke. Bisa di skip aja langsung ambil statement. Nah ya. Oke, perhatikan ya. Nanti tolong diberi tanggapan ya. Silakan. Dibaca. Satu, kenapa dia tidak kenyang? Oke. Kenapa dia tidak kenyang? Kemudian tanda tanyanya mana? Oh iya. Oke, tanda tanyanya ya. Yang kedua. Bagaimana cara dia kuat memakan makanan yang pedas? Oke. Bagaimana cara dia menghabiskan makanan sebanyak itu? Oke. Bagaimana cara dia menjaga kesehatannya? Ya. Dan apakah dia kenyang setelah memakan makanan itu? Oke. Ada yang mau nambahin mungkin di kelompok yang lain? 2, 3, 4, 5. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Kelompok 2. Ada? Kenapa? Nambahin mungkin ada yang di luar ini. Kamu pertanyaannya silakan agak kencengan ya, Gadis. Silakan. Ya, sebentar. Butuh berapa lama sistem pencernaan untuk mencerna makanan sebanyak itu? Oke, butuh berapa lama sistem pencernaannya untuk mencerna makanan sebanyak itu? Oke, ada lagi? Ada. Oke, nggak ada ya. Kita kasih plus dulu dong buat lagi. Bagaimana cara dia kuat memakan makanan pedas? Oke, tadi udah ditambah dengan teman-teman kalian ya. Oke, terus yang selanjutnya, next. Ya silakan. Oke, kita lihat yang bagian atas, coba dijelasin. Yang bagian paling atas apa namanya? Oke, kerja udah. Kemudian yang kedua, oke, mulut. Yang ketiga, kerongkongan. Terus selanjutnya, ya. Oke, kencangannya. Apa lagi? Atau dulu, usus halus. Oke, rectum, lambung, pankreas. Oke, usus besar. Oke. Ada yang beda? Kelompok lainnya sama semua? Oke, sama semua ya. Oke, aman. Oke, lanjut. Kegiatan 2. Oke, yang pertama apa? Mulut fungsinya apa? Oke. Terus yang kedua? Iya. Menggerakkan makanan dengan gerakan peristaltik. Oke, yang ketiga? Iya. Mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Oke, lanjut. Usus kecil, usus halus. Iya. Tempat penyerapan sari-sari makanan. Oke, next. Usus besar, tempat untuk mengatur kadar air pada sisa makanan yang akan dimakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dan beranggotakan Fael, saya, Aisyah, Aiska, Fatima, dan Jafar. Silakan. Pada mulut terdapat enzim pijarin atau amilase. Pada kerongkongan atau esofagus terjadinya gerakan peristaltik. Pada lambung berisi enzim renin, pepsin, lipase, HCl. Pada usus halus ada enzim trypsin dan lipase. Pada usus besar ada bakteri
koli. Oke, ada yang berbeda? Sama semuanya? Oke, sama ya. Oke, kita kasih plus dulu dong buat kelompok 3. Oke, kelompok 3 untuk yang selanjutnya sudah atau belum? Tapi ada di Fatimah. Oke, ada di Fatimah. Ada di situ nggak apa-apa, 1 sama 5 aja dulu. Ya, silakan. Oke, berdasarkan prosesnya, urutkanlah organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Oke. Pertama itu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Oke. Nomor 2, jelaskan fungsi dari setiap organ-organ pencernaan. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan. Kerongkongan sebagai penghubung antara mulut dan lambung. Lambung, makanan akan mengalami proses kimiawi yang melibatkan beberapa enzim dalam prosesnya. Usus halus menyerap nutrisi dari makanan tersebut seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Usus besar mengeluarkan zat sisa pada makanan yang dicerna. Oke. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arin, Amira, Gladys, Aima, dan Rahli akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan. Oke, yang mana 3? Lanjut aja. Baca soal. Iya boleh. Jelaskan apa saja yang kalian ketahui tentang pencernaan mekanik dan kimiawi. Silakan. Pencernaan mekanik yaitu menggunakan gigi, dan pencernaan kimiawi menggunakan ini. Oke. Sebentar, ada yang mau nambahin? Oke, kelompok 4, silakan. Berdiri ya? Ya. Saya Silakan. ingin menambahkan pencernaan mekanik dilakukan dengan gerakan mengunyah, menelan, melompat, menghancurkan, dan meremas makanan. Oke. Bedanya. Oke, dua-duanya. Baik, terima kasih Aska. Ada lagi yang mau nambahin? Enggak ada? Oke, baik. Lanjut yang nomor 4. Silakan. Nomor 4, pertanyaannya adalah tuliskan organ-organ pencernaan apa saja yang mengalami pencernaan mekanik atau kimia. Pencangannya. Pada mulut ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Oke. Pada kerongkongan hanya ada pencernaan mekanis. Terus? Pada lambung hanya ada pencernaan kimiawi dan usus halus hanya mempunyai pencernaan kimiawi. Oke, ada yang mau menyanggah atau nambahin? Sama semua? Sama? Kelompok 4, 5? Kelompok 1? Sama? Kenapa? Semuanya sama. Sama. Tapi ada beda satu. Oke, apa bedanya? Yang kita ada Ada? usus besar. Usus besar apa? Usus besar pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi. Oke, dari kelompok 2? Enggak? Udah? Oke, baik. Enggak apa-apa. Kita lanjut yang ke-5 dulu. Berdasarkan cara kerjanya, identifikasi dan mengatur proses pencernaan. Pencernaan ya. Silakan. Enzim pepsid berlokasi di lambung, berfungsi sebagai protein menjadi peptid. Nama enzim lainnya berlokasi di lambung, berfungsi sebagai menggumpalkan protein. Oke. Sudah. Enzim, pepsid, lokasi di pankreas, fungsi mengubah protein menjadi polipeptida. Lipase, berlokasi di usus halus, berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Oke, ada yang berbeda? Oke, silakan kelompok 4 ya. Kita beda dua, yang kita amilase sama E. coli bedanya. Amilase ya? Amilase dan E. coli. E. coli enggak apa? Oke, amilase dan E. coli. Oke, baik. Oke, ada lain mungkin
yang mau menyangga? Enggak, persilakan. Tadi ada yang mau menyangga? Mungkin ada tambahan HCL. Tambahan HCL. Iya. Kenapa? Gimana? HCL ada di lambung. HCL ada di lambung. Oke, baik. Tegang ya. Oke, kita kasih close dulu dong yang tadi udah ngasih sanggah arahan melakukan demonstrasikan hasil dari LKPD ya, tadi pinjaman bersama kelompoknya. Nah, sekarang Mister mau menguatkan gimana sistem pencernaan. Kalau kalian tadi udah mengerjakan sistem pencernaan itu ada dua sebenarnya, pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Betul. Dimana mekanik itu pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan seperti mengunyah, betul, menelan, memompa, menghancurkan dan meremas makanan. Dimana pencernaan mekanik tujuannya untuk mengubah makanan menjadi lebih supaya apa? Biar Mudah untuk diserap. Nanti, ya betul. Kemudian kalau kimiawi itu pencernaan makanan yang melibatkan enzim, di mana kimiawi ini tujuannya mengubah partikel makanan yang tadi kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Oke. Nah, terus di pengolahan makanan itu sebenarnya terjadi di sini ada 4, yaitu ingesti memasukkan makanan. Kalian memasukkan makanan, kemudian digesti itu adalah proses kemudian absorpsi yaitu penyerapan. Kemudian kalau udah pagi-paginya kalian akan pembuangan, evakuasi, betul Pak? Oke, jadi di sini ada 4 sebenarnya prosesnya. Kemudian, Mister, organ pencernaan itu ada apa aja? Yang pertama, Mister, dari mulut, betul Pak? Di mulut itu terjadi proses apa? Pencernaan mekanik oleh gigi dibantu oleh lidah, betul Pak? Lidah kan menempatkan makanan kan, betul Pak? Kemudian ada kimiawi oleh enzim kimiawi, betul Pak? Kemudian makanan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, satu lagi nih yang tadi untuk di kerongkongan itu nggak ada pencernaan. Kerongkongan itu hanya numpang lewat. Ya, ada suatu gerakan yang meremas-remas atau mendorong makanan jatuh ke dalam lambung. Nah, kemudian di lambung itu makanan itu akan berada di dalam lambung kurang lebih sekitar 2-4 jam tergantung makanannya. Ya. Kalau Mister boleh lihat di sini, Mister kasih tunjuk ya sebentar. Ini. Sebentar ya. Oh, kirain. Oke. Nih, Mister buka ini apa? Sistem peredaran darah. Ya, ini sistem peredaran darah. Mana ya sistem ininya? Oke, ini kita lihat. Kelihatan nggak sih di kalian? Kelihatan ya. Mister mulai di lambung, Mister. Oke, kalau kalian tahu makanan di lambung ini di lambung ini ada yang namanya HCl, betul nggak? Iya. HCl bukan enzim, ya. HCl bukan enzim, oke? Nggak apa-apa, buat belajar. Makanan yang di ini makanan, nah ini kan jatuh kan, betul nggak? Ke dalam lambung. Nah, di sini ada HCl nih, gitu kan? Nah, semakin banyak kalian makan, maka permukaan di dalam HCl ini akan naik. Makanya kalau kalian buka puasa makan makanan banyak tuh kalian akan rasa apa? Kenapa sakit? Penuh kan di sini kan, betul nggak? Kalian makan terlalu banyak muntah bisa, benar nggak? Karena kenapa? Nah, ini apa sih Mister? Nggak ada suaranya di sini, ada suaranya. Iya, jadi kalau tadi kalian lihat itu tadi sendawa ya, kalau kalian makan gitu kan, itu sendawa sih dari lambung. Jadi makanan ini di dalam lambung ini bisa berkisar 4 jam tergantung apa yang kalian makan. Kalau kalian makan mie itu lebih lama lagi, ya. Oke. Kenapa? Ya, mie itu bisa lama, betul. Makanya jangan terlalu banyak. Nah, ini kan semakin banyak kan, nanti kalau semakin banyak ini akan membuat perut kalian terasa penuh. Kalau kalian makan ya muntah, gitu. Makanya tadi kembali lagi ke yang tadi depan ada yang takut jangan berlebih-lebihan, betul? Nah, oke, Mister. Kemudian setelah itu makanan akan masuk ke dalam usus. Nah, ini usus halus nih, Mister. Nah, di usus halus ini ya, di usus halus ini terdapat yang namanya Bulu-bulu. apa?
Oke, di sini pilih yang apa? Yang dia itu akan menggerakkan makanan. Ya, ini akan menggerakkan makanan di sini. Kemudian nanti di usus salutinya terjadi apa yang namanya penyerapan makanan, betul? Jadi kayak tadi kalian karbohidrat diubah menjadi apa karbohidrat? Amilum, lalu setelah itu glukosa. Namanya apa? Tadi karbohidrat nanti diubah menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian kalau protein menjadi asam lemak, dan glycerol. Kemudian Mister yang selanjutnya itu di usus besar. Nah, di usus besar nih, ini di usus besar terjadi apa namanya? Pembuangan. Oke, pembusukan, betul nggak? Pembusukan makanan kan? Oleh tadi bakteri E. coli. Jadi E. coli itu bukan enzim ya. Oke, jadi ini Mister, nah ini kotoran nih, ini yang sisa nih. Jadi di sini terjadi penyerapan air. Makanya feses kalian kalau normal itu kan nggak berair kan, betul nggak? Dia memadat kan? Kecuali kalau kalian lagi diare atau apa, nah ini penyerapan air itu terganggu gitu. Ya udah, ini terakhir, ini prosesnya namanya DP. Nah, oke. Oke. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ya, siapa? Gladys terlebih dahulu, silakan. Gladys. Kelenjar pencernaan itu apa? Oke. Raisa tadi nunjuk tangan apa? Iya. Perbedaan kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan. Oke, bisa perbedaan kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan. Jadi pertanyaan hampir sama ya. Oke, ada yang tahu nggak sebelumnya perbedaan kelenjar dan saluran pencernaan? Ada yang tahu? Oke, apa? Saluran pencernaan itu artinya organ yang dilewati makanan yang dicerna. Tapi kalau kelenjar itu makanan yang menghasilkan enzim dan penyuh tanpa dilewati makanan untuk dicerna. Oke, baik. Oke, jadi ini ya, kita kasih plus dulu dong buat Fatima dulu. Oke, Mister, tadi ada pertanyaan. Nah, Mister, perbedaannya kelenjar sama saluran pencernaan itu apa sih? Tuh, di sistem pencernaan itu ada kelenjar, ada saluran. Saluran itu dia yang dilewatkan pada proses pencernaan ya. Contohnya apa, Mister? Saluran pencernaan apa? Hati dan pankreas. Hati, kerongkongan dulu. Oke, Yang kerongkongan. dilewati. Yang dilewati. Yang Ini dilewati. saluran, berarti kerongkongan. Betul? Lambung, usus Oke. halus, usus besar. Nah, Mister, jadi saluran itu betul, saluran itu yang hanya dilewati. Tapi kalau kelenjar dia menghasilkan enzim yang fungsinya untuk membantu proses pencernaan. Betul nggak? Gimana perasaan kalian belajar hari ini? Saya senang. Merah, yang merah ada? Oke, yang orange? Yang kuning? Yang biru? Yang hijau? Oke, kita kasih plus dulu dong. Silakan kalian ya, kerjakan proses. Akan diisi. Nah, kemudian sebelum kita tutup, Mister mau ingetin dulu nih. Mister mau ingetin dulu untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas organ tambahan pada sistem pencernaan ya. Jadi tolong kalian pelajarin dulu di handout yang sudah diberikan, oke? Supaya kalian besok lebih gampang untuk belajarnya ya. Nah, hari ini kalian sudah bagus ya. Kemudian tadi udah ada beberapa teman kalian yang maju untuk presentasi dan teman kalian juga yang sudah menambahkan atau menyanggah gitu kan. Nah, menurut kalian kelompok yang paling terbaik kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, kelompok 2 hari ini yang terbaik. Kita kasih plus dulu dong ya. Oke, gak apa, semuanya pada baik-baik. Tapi tolong nanti di pertemuan selanjutnya tolong kalian lebih aktif lagi ya, oke? Bisa? Bisa. Oke.
Oke, bisa ya. Nah, sebelum Mister tutup pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.